Besti, aduh ketemu lagi nih kita nih Shay. Kita makan apa hari ini? Kita mau makan donat rakyat jelata. Kita makan donat sambil menemani cerita kita hari ini ya Say. Ini mengganggu sekali dan temennya sama teh manis biar tambah manis. Oke, yang pertama-tama aku mau makan nih rasa keju dulu kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Beb. Hari ini ceritanya untuk Mawar dan Melati. Asik. Jadi gini, Beb. Suatu hari si Melati ini datang ke rumah si Mawar. Si Melati bilang lah ke si Mawar, "Mawar, kamu mau nggak antarin aku ke rumah cowok aku?" "Ngapain?" "Enggak, soalnya aku pengen banget ngajak cowok aku berenang." Nah, sedangkan si Mawar ini baru pulang sekolah. Tapi si Mawar namanya dengan senang hati, namanya itu temannya ya, akhirnya sama si Mawar diantarin lah tuh. Diantarin sama si Mawar ke rumah cowoknya. Nah, dikiranya si Mawar cowoknya itu tinggal kayak rumah pada umumnya gitu. Ternyata enggak, cowoknya ini ngontrak kayak ukuran kamar mungkin 2x3 atau 2x4 lah. Tapi kamar mandi di luar. Jadi kontrakannya ini kayak kontrakan kayu gitu loh. Nah, habis itu entahlah mereka berdua nih ke rumahnya si cowok ini. Nah, ke rumah cowoknya si Melati. Habis ke rumah cowoknya si Melati, tok tok tok, sampai depan pintu, dibukain sama cowoknya. Nggak taunya si Melati ini cowoknya tinggal berdua sama teman cowoknya juga. Nah, si Mawar duduklah di depan pintu. Karena kan nggak enak ya. Mungkin si Mawarnya nggak enak, jadi si Mawarnya duduklah depan pintu. Karena si Mawar ngerasa nggak enak, akhirnya si Melati doang yang masuk ke dalam. Nah, di dalam itu ada temen cowoknya. Terus nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Si Mawar ini nggak tahu. Karena si Mawar cuma duduk di depan pintu, menghadap ke jalan. Jadi tidak menghadap ke dalam kamar itu, enggak, menghadap ke jalan. Nah, tiba-tiba si Melati keluarlah sambil marah-marah. Si Melati ini keluar nih sambil marah-marah. Nggak tahu entah apalah yang terjadi antara si Melati sama pacarnya ini, nggak tahu apa. Terus tiba-tiba si Melati jalan aja gitu kan, nyelonong aja gitu kan. Nah, karena si Mawar ini duduknya menghadap ke jalan, dia nggak sadar kalau si Melati ini keluar lewat belakangnya dia. Tiba-tiba si Melati dibekep lah gitu kan, ditarik masuk ke dalam si Melati. Si Melati dibekep, ditarik masuk ke dalam. Di dalam abis deh si Melati. Jadi cowoknya habis lah itu si Mawar. Jadi cowoknya si Melati bilang gini ke si Mawar, Mawar, lu kan temannya si Melati, berarti lu cewek gue juga. Hah? Maksudnya gimana? Gitu kan. Dikunci nih pintunya. Jadi di dalam kamar itu ada 3 orang, 1 temennya. Nah, di dalam itu direjeng nih si Mawar. Dia berontak dengan segala kekuatan dan segala tenaga. Dia berontak ini sih Mawar. Pokoknya sekuat tenaga dia berontak. Saya berontak. Yang ditonjok lah, yang ditendang lah, pokoknya dia berontak dah. Tapi namanya tenaga perempuan 1 lawan 2 loh. 1 lawan 2, bukan 1 lawan 1 atau 1 lawan setengah. Enggak, 1 lawan 2 say. Lama-lama si Mawar ini udah
mulai capek kan, lemes kan, lari-lari cuman di antara sepetak kamar gitu doang, lari-lari gitu kan. Terus nggak sengaja tiba-tiba digedor-gedor lah ini pintu nih, nggak taunya kakaknya si cowok ini datang ke situ gitu kan. Kakak cowoknya ini datang ke situ. Terus si cowoknya si Melati ini ngomong gini ke si Mawar, lu diem ya, lu ngumpet di belakang pintu, lu diem aja gitu. Nah itu karena si Mawar disuruh diem, oke, sama Mawar diikutin tuh, dia diem tuh. Tapi pas kakaknya buka pintu, kakaknya buka pintu dulu nih, buka pintu gitu kan. Terus kakaknya marah gini, ada apaan sih, berisik banget di dalam, berisik banget sih, gerubuk-gerubuk apaan sih, kata gitu. Kata kakaknya nih, marah nih ceritanya nih. Keluarlah si Mawar, apa itu adik kamu hampir aja mau memperper aku, kata si Mawar begitu. Terus kata kakaknya gini, kamu perempuan sendiri ngapain kamu ada di dalam? Bukan kemauan saya ada di dalam sini, tapi saya dibekap, kata gitu. Liatin aja ya. Udah tuh akhirnya si Mawar lari sambil nangis. Tapi ini aku ceritain sedikit ya, kalau si Mawar ini anak yatim dia nggak punya bapak, dia cuma punya ibu, si Mawar ini. Akhirnya si Mawar ini dengan dia berderai air mata, dia nggak berani pulang gitu kan, karena dia takutnya kalau nanti dia pulang tuh ada orang tuanya yang bakalan sedih gitu kan. Akhirnya dia lari kemana, ke peron itu kayak rel kereta yang terbengkalai gitu kan, yang nggak dipakai-pakai gitu buat nongkrong-nongkrong anak pang-pang segala macam. Akhirnya dia mengadulah sama, kalau bangsa kita bilang tuh kayak abang-abangan. Nah dia ngadu dah tuh sama abang-abangan, aku hampir aja jadi korban pemerkiu-kiuan gitu, dia bilang gitu kan. Terus habis itu, kok bisa, di mana orangnya sini, pengen ku hajar lah, pengen ku gebukin lagi nih, ayo cepetan anterin. Akhirnya si Mawar karena ya namanya mungkin abang-abangannya itu ya kayak anak-anak pang gitu kan, samperin dah tuh, disatronin tuh kontrakannya, rame kan tuh. Terus akhirnya dari kakaknya si cowok ini ngomong gini, saya minta maaf ya atas kelakuan adik saya, tolong jangan diperpanjang, juga tolong adik saya jangan dicegat di jalan, gitulah intinya. Nah terus kata si abang-abangannya si Mawar ini ngomong begini, nggak bisa lah, lu enak aja lu bacot lu ngomong sembarangan aja, lu nggak tahu lu anak orang, lu mau lo apain, lu tuh udah kena mentalnya, kena psikisnya tuh kan begitu tuh abang-abangannya tuh. Gue nggak mau tahu mana adek lu. Terus ditungguin lama kan nggak keluar. Akhirnya nih Pak RT lah dateng. Pak RT bilang, udah bubar, nanti malam kita diskusikan lagi. Dipikir tuh diskusi itu nggak bakalan ada si Mawar. Ternyata pas sore harinya Mawar lagi ada di rumah, tiba-tiba si Melati datanglah ke rumah gitu. Gak tahu kamu tahu diskusinya di mana? Diskusinya itu di rumahnya si Melati. Nah diskusinya di rumahnya si Melati karena kakak cowoknya si Melati ini ketakutan nanti dia bakalan disatronin, bakalan mau digebukin di jalan kalau ketemu gitu kan, saking ketakutannya. Terus ada Pak RT. Akhirnya si Mawar, daripada orang tua gue tahu nih kalau gue lagi ada masalah, karena si Mawar ini dia nggak mau kalau orang tuanya itu sampai tahu gitu kan apa yang terjadi sama diri dia. Dia nggak mau sampai orang tuanya tahu, akhirnya ngikutin. Pas itu di tengah-tengah Pak RT ini kayak nggak ngebelain si Mawar. Pak RT ini malah ngebelain si laki-laki ini. Si Mawar cuma datang sendirian loh. Terus si Pak RT nya ngomong sama si Mawar gini, udah Mawar jangan diperpanjang lagi ya, ini dari keluarganya minta maaf gitu. Enak aja lu bilang minta maaf. Emang lu pikir si Mawar nggak bakalan temperamen, nggak bakalan kena psikisnya? Enak aja Pak RT ngomong begitu. Gemes gua. Jangan gitu Pak RT, kasihan tuh Mawar, anak yatim. Kagak ada bapaknya, kalau ada bapaknya udah disunat itu cowoknya si Melati. Terus akhirnya si Mawar dengan lapang hati, ya udah kalau emang begitu maunya. Akhirnya si Mawar pergilah pulang sambil nangis, nemuin abang-abangannya. Terus dia cerita sama abang-abangannya, bang tolonglah bang, udah jangan diperpanjang lagi. Ya Allah, segitu legowonya loh si Mawar loh, bener-bener nih. Dan nasihat gua buat lu laki-laki ya, hati-hati lo di jalan lo, masih dendam tuh.